Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Barul Alam dengan NIM 2440383, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas E. Di sini saya akan menutorialkan cara pemulasan jenazah yang meliputi memandikan jenazah, terus ada mengkafani, mensolati, serta menguburkan. Nah, di sini saya jenazahnya itu pakai boneka, ya, boneka serta kafannya. Berhubung saya tidak mempunyai kain warna putih, ya di sini saya menggunakan kertas folio yang tidak bergaris, yang digunakan untuk perintilan ini sebagai kafan, dan talinya ini menggunakan kresek. Nah, untuk tutorialnya langsung saja ke video selanjutnya. Oke, sekarang tutorial cara memandikan jenazah. Nah, jenazah ditaruh di bagian ini, bayangnya ya, ini jenazahnya. Nah, cara memandikan, sebelum dimandikan itu kita wudhukan jenazah seperti wudhu saat mau sholat. Di wudhu seperti biasanya, terus niat memandikan jenazah yaitu nawaitul ghusla lihadzatil mayyiti lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat memandikan mayat ini karena Allah Ta'ala. Nah, cara memandikannya yaitu siapkan 2 air putih. Yang pertama, air yang sudah tercampur oleh sabun. Kedua, air bersih. Dan selanjutnya, air yang sudah tercampur dengan kapur barus atau pewangian. Nah, cara memandikannya begini. Jadi disunahkan untuk didahulukan dari sisi sebelah kanan. Jadi jenazahnya kita mandikan. Dan sebelum kita mandikan, positifkan bahwa jenazahnya sudah bersih dari kotoran. Jika ada kotoran, maka belum dimandikan kita pijat perutnya. Siapa tahu ada kotoran yang keluar. Jika ada kotoran yang keluar, maka kita harus membersihkannya sampai bersih. Setelah itu kita mandikan. Nah, cara memandikannya, pertama, air yang sudah tercampur dengan sabun kita siram dari sebelah kanan. Lalu sebelah kiri, dan positifkan airnya sudah karena jenazah menyeluruh dari sela-sela dan bagian tubuhnya. Setelah air sabun, kita membilasnya dengan air yang sudah tercampur dengan kapur barus. Gunanya kapur barus supaya jenazah saat dikubur tidak digerogoti oleh bukan makhluk sih, tapi hewan-hewan kecil yang ada di dalam tanah. Nah, cara mandikannya juga sama seperti yang awal. Kita basuh dari sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Nah, setelah dimandikan, maka jenazah dikeringkan terlebih dahulu sebelum dikafankan. Nah, dikeringkan dengan menggunakan handuk atau sebagainya yang sifatnya lembut lah. Nah, setelah kering, bagaikan ini kering ya. Yang selanjutnya kita mau kafankan. Oke. Untuk materi kafankan, lanjut ke step selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Nah, mari kita siapkan tali terlebih dahulu. Talinya berjumlah 5 bagian. Hilang siji.
talinya terdiri dari 5 bagian ya. Oke, selanjutnya kita ini taruh kain kafannya sebanyak 3 lapis kalau jenazahnya laki-laki. Nah, setelah itu kita taruh jenazahnya setelah dikeringkan dari mandinya tadi. Nah, di sini sebelum kita mengkafani, kita terlebih dahulu menutupi lubang-lubang seperti lubang hidung, lubang telinga dan sebagainya, lubang-lubang mayat. Nah, setelah itu kita bungkus mayat dengan bungkusan yang pertama. Setelah bungkusan pertama, kita bungkus yang kedua. Dan selanjutnya bungkus ketiga. Nah, mengapa talinya 5? Nah, tali yang paling atas ini digunakan untuk menali bagian atas kepala. Nah, setelah itu tali yang kedua digunakan di bagian punggung atau bagian sini. Ini bagian sininya jenazah. Nah, yang ketiga ini di bagian pinggang si jenazah. Yang ini yang keempat, kita ini di bagian lutut si jenazah. Tali. Nah, yang terakhir yang kelima ini di bagian kaki untuk menutupi kaki si jenazah. Nah, sudah jadi. Oke, untuk materi mensolati jenazah tab selanjutnya. Oke, materi selanjutnya yaitu cara mensolati jenazah. Nah, di sini saya akan mempraktekkan cara sholatnya ya. Nah, cara mensolati jenazah yaitu dengan niat usolli ala hadza mayyiti arba'a raka'atin fardhu kifayatin makmuman lillah ta'ala. Allahu akbar. Di rakaat pertama kita akan membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu kita dengan rakaat takbir kedua, Allahu akbar. Nah, takbir kedua ini dengan membaca sholawat Nabi. Nah, setelah membaca sholawat Nabi dengan rakaat ketiga, takbir ketiga yaitu Allahu akbar, membaca doa untuk jenazah. Setelah doa untuk si jenazah, takbir keempat, Allahu akbar. Takbir keempat ini membaca doa pengampunan bagi si jenazah, dan setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya untuk sholat jenazah. Jadi ini kita tidak ada istilah rukuk maupun sujud. Nah, hanya dengan berdiri dengan niat usolli al hadza mayyiti sebagainya. Nah, setelah niat dengan takbir yang pertama, takbir pertama kita itu membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, selanjutnya yaitu takbir kedua. Nah, takbir kedua kita membaca sholawat Nabi. Setelah membaca sholawat Nabi,
kita takbir ketiga, yaitu membaca doa untuk si jenazah. Dan terus setelah membaca doa untuk si jenazah, takbir keempat. Nah, setelah takbir keempat, Allahu Akbar, di takbir keempat kita yang dibaca yaitu membaca doa, setelah membaca doa salam. Nah, jadi tidak diperlukan sujud dan sebagainya ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi menguburkan jenazah. Cirolu. Oke, materi selanjutnya yaitu praktek menguburkan jenazah. Nah, ini caranya. Jenazah belum dimasukkan ke dalam ruang jenazah. Bayangkan ya, ini lubangannya sudah memenuhi syarat, dan biasanya kalau mau menguburkan jenazah itu biasanya setiap lubang ada bagian cekung untuk penaruhan jenazahnya. Berhubung ini praktek ya begini saja lah. Nah, ketika jenazah dimasukkan ke dalam lubang, bagian kepalanya kita buka dan kita hadapkan ke hadapan kiblat. Setelah itu diazankan. Setelah dimasukkan di jenazah diazankan terlebih dahulu. Setelah diazankan ditutupi dengan balok kayu. Gunanya apa? Gunanya supaya ngasih sedikit ruang buat si jenazah. Nah, setelah dimasuk dengan kayu, kita tutup dengan tanah. Nah, setelah sudah terkubur rata, baru dikasih tanda patokan makamnya seperti ini. Di bagian kepala dikasih nama wafatnya jenazah, nama jenazah bin siapa gitu. Sudah selesai.